Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam suasana untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat fardu dan juga menuntut ilmu agama dalam kondisi sehat wal afiat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kajian tentang sirah, perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang terakhir pembahasan kita telah sampai pada ujian-ujian yang dirasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa awal-awal keislaman, ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan dakwah agama Islam ini secara terang-terangan kepada umat manusia, dan kaum muslimin pun mulai terang-terangan dalam melakukan ibadahnya, ya, maka kaum musyrikin pun mereka mulai terusik hatinya, ya, sehingga mereka mulai melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap umat Islam, ya, dengan penyiksaan-penyiksaan yang keras, yang keji, ya, sebagaimana yang kemarin telah kami sampaikan beberapa di antaranya. Ada Bilal bin Abi Rabah, ya, yang tak henti-hentinya mendapatkan siksaan dari tuannya, ya. Kemudian ada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu juga tidak lepas dari siksaan karena memeluk agama Islam dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun beliau tidak lepas dari gangguan orang-orang Quraisy. Beliau pernah diludahi, pernah dilempari kotoran ketika beliau sedang sholat dan seterusnya. Ini merupakan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada umat Islam pada saat awal-awal masa keislaman. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kisah Rasulullah SAW dan para sahabatnya tersebut, di mana kisah ini adalah merupakan kisah yang terjadi pada awal tahun keempat, ya, dari masa kenabian. Jadi Nabi SAW setelah beliau dilantik menjadi Nabi, 3 tahun pertama beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mulai masuk tahun keempat beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Nah,
Setelah dakwah secara terang-terangan inilah mulai berbagai macam siksaan dialami oleh kaum muslimin. Ya. Siksaan ini terus berlanjut jamaah yang dirahmati Allah sampai pertengahan tahun kelima setelah kenabian. Ya. Jadi tahun keempat sampai pertengahan tahun yang kelima dari setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilantik menjadi Nabi, itu siksaan demi siksaan, tekanan demi tekanan yang dirasakan oleh para sahabat itu semakin berat, sehingga para sahabat tidak memiliki cukup banyak ruang untuk bergerak. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menginstruksikan kepada para sahabatnya untuk kembali melakukan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Jangan dilakukan secara terang-terangan dulu, karena Rasulullah tidak tega melihat sahabatnya yang terus-menerus mengalami siksaan dari kaumnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, bukankah Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan dukungan dari keluarganya, ya, terutama dari pamannya yaitu Abu Thalib. Sebagaimana kita tahu bahwa pamannya adalah orang yang terhormat. Ya. Pamannya Nabi yaitu Abu Thalib dihormati, disegani, tidak ada orang yang berani menyentuh beliau. Nah, tapi di bawah perlindungannya Abu Thalib ini, kenapa Nabi Muhammad SAW kok masih bisa beliau itu disakiti? Kok masih bisa orang-orang Quraisy itu kemudian mengganggu Nabi, bahkan meludahi Nabi, melempar kotoran kepada Nabi? Kenapa kok Nabi tidak bahasa kita tuh wadul? Kok nggak lapor aja ke pamannya gitu, dan pamannya bisa mengerahkan pasukan gitu loh. Karena jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan tidak mempunyai pendukung sama sekali dari keluarganya, ya. Keluarga besar beliau mendukung beliau, walaupun tidak menerima agama beliau, tapi fanatisme kesukuan, ya, itu membuat mereka membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa ketika Nabi Muhammad diganggu kok tidak kemudian mengadu saja kepada keluarganya? Maka kita katakan bahwa demikianlah Nabi kita. Ya, Nabi Muhammad itu memang seperti itu. Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang tidak suka wadul kepada orang. Ya. Apalagi kalau hanya menyangkut dirinya sendiri. Beliau nggak suka wadulan. Ya. Beliau hanya menceritakan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sikap inilah kemudian yang harusnya kita contoh, ya. Jangan kemudian kita bergantung kepada manusia sehingga sedikit-sedikit kita cerita kepada orang, ngeluh kepada orang dan lain sebagainya. Banyak mengeluh kepada orang tapi tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, Allah yang maha memberi, Allah yang memberikan solusi kepada kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, dan lain sebagainya. Tapi begitu ada masalah, lupa sama Allah, justru ngeluhnya sama orang. Ini, ya, kepada Al-Khaliq dan Ar-Razik dia tidak mau mengeluh, tapi kepada manusia yang serba kurang, bahkan bisa jadi yang dia sambati itu kondisinya sama dengan dia atau bahkan lebih parah daripada dirinya. Nah, ini muskilah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak bergantung kepada manusia. Ketika beliau mendapatkan ujian, cobaan, ya, dihina oleh orang lain, beliau itu tidak menggubris sama sekali, nggak direken sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau hanya mengadu kepada Allah, tidak mengadu kepada keluarganya. Nah, namun demikian jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tidak tega ketika melihat sahabat-sahabatnya itu terus-menerus disiksa oleh kaum musyrikin, ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memikirkan solusi bagaimana caranya supaya sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang semakin hari semakin banyak ini tidak lagi mendapatkan siksaan-siksaan dari kaum musyrikin. Maka di tengah kebingungan inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat atau beberapa kisah yang menceritakan tentang kondisi orang-orang di masa lalu. Ya, Allah menurunkan surat Al-Kahfi. Ya.
Ada beberapa ayat dari surat Al-Kahfi itu, ya, ada 3 kisah di dalam surat tersebut, ya, yang semuanya menceritakan tentang kondisi orang-orang soleh di masa lalu ketika mereka mendapatkan siksaan, apa yang mereka lakukan dan lain sebagainya. Ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tujuannya yang pertama untuk menguatkan kaum muslimin yang pada saat itu sedang tertindas, yang kedua untuk memberikan jalan keluar, solusi bagi kaum muslimin, ya. Ada 3 kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama, kisah tentang Ashabul Kahfi, ya, seorang pemuda atau beberapa orang pemuda, ya, yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam, ya. Kemudian mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, untuk meninggalkan kaumnya dan juga meninggalkan sesembahan-sesembahan kaumnya selain Allah Subhanahu wa taala, karena kaumnya masih menyembah berhala dan lain sebagainya. Untuk menyelamatkan akidah mereka, untuk menyelamatkan agama mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beberapa orang pemuda ini tadi untuk meninggalkan kaumnya dan pergi berhijrah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat. Allah mengatakan, wa idzi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Artinya ketika kamu sudah meninggalkan sesembahan selain Allah yang disembah oleh kaummu itu, maka kata Allah, fa'wu ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Pergi, tinggalkan kaummu. Kau cari tempat yang aman. Di mana tempat yang aman itu? Di dalam gua, ilal kahfi. Kalau kamu pergi menyelamatkan diri, meninggalkan kaummu, pergi menjauh dari mereka dan menyendiri di dalam gua tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, yansyur lakum rabbukum mir rahmatih, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam segala urusanmu. Maka di dalam ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah, ada isyarat untuk hijrah, ya. Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini kepada kaum muslimin, kepada pengikutnya pada saat itu, menceritakan ini loh, kondisi kaum muslimin di masa lalu, ya, bahwa di masa lalu ada pemuda-pemuda yang memeluk agama Islam dan mereka dimusuhi oleh kaumnya, ya. Kemudian mereka diperintahkan untuk meninggalkan kaumnya, pergi ke tempat yang aman. Nah, masalahnya jamaah yang dirahmati Allah, terkadang seorang itu kalau mau pergi dari tempat tinggalnya itu susah. Mereka akan berpikir, nanti kalau saya pergi ke tempat yang lain misalkan, apakah saya bisa mendapatkan ketenangan seperti saya mendapatkan ketenangan di tempat kelahiran saya? Apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan seperti saya mendapatkan pekerjaan di tempat kelahiran saya? Apakah bisa saya mendapatkan rumah seperti saya mendapatkan rumah di tempat kelahiran saya? Gitu. Orang akan bingung, khawatir, takut, ya. Takut dengan tempat yang baru. Maka diingatkan di sini kata Allah Subhanahu wa taala, yansyur lakum rabbukum mir rahmatih. Kalau kamu pergi meninggalkan kaummu yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu, pergi ke tempat yang aman, maka kata Allah, yansyur lakum rabbukum mir rahmatih. Allah akan melimpahkan rahmatnya kepadamu. Artinya, ketika seseorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik. Jadi nggak usah ragu untuk hijrah, ya. Ini adalah nasihat kepada para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah tentang Nabi Khidir dan Nabiullah Musa alaihi wassalam. Jadi di dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah tentang bertemunya Nabi Khidir dan Nabi Musa, ya, dan kita tahu itu. Yang inti kisahnya adalah bahwa di dalam kisah mereka berdua menunjukkan bahwa tidak selamanya sesuatu yang kita sangka itu sesuai dengan realitanya, ya.
Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika melihat Nabi Khidir tiba-tiba ngambil anak kecil langsung dibunuh. Ini kalau orang nggak tahu, termasuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada saat itu, beliau tidak tahu ini kenapa dengan Khidir ini. Kok ada anak nggak punya salah, nggak punya dosa, tiba-tiba diambil dan dibunuh. Ini kan perbuatan yang keliru seperti ini. Secara kasat mata, ya, secara umum kita tahu bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang keliru. Ini tindakan kriminal, tidak boleh dilakukan. Tapi kenapa kok dilakukan oleh orang yang katanya mulia, oleh orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabiullah Musa akhirnya bertanya, wahai Khidir, kenapa engkau melakukan hal ini? Ternyata dijawab oleh Nabiullah Khidir, ya, bahwa dia melakukan hal itu bukan karena hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia diberitahu bahwa anak itu nantinya kalau besar dia akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, akan menjadi anak yang membangkang kepada kedua orang tuanya, sedangkan kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Maka Allah ingin menggantikan untuk orang tuanya itu anak yang soleh pula. Makanya daripada nanti dia besar menjadi pembangkang, menjadi orang yang kurang ajar, akhirnya masih kecil dibunuh. Dan masih banyak kisah-kisah yang terjadi antara Nabiullah Khidir dan Nabiullah Musa, yang inti dari kisah perjalanan mereka berdua itu menunjukkan bahwa terkadang apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan realita, gitu loh. Nah, pun demikian, Rasulullah SAW ingin mengingatkan melalui kisah Khidir dan Nabiullah Musa alaihissalam ini kepada sahabat-sahabatnya yang pada saat itu merasa tertekan oleh tekanan-tekanan dari orang musyrikin. Seolah beliau ingin mengatakan, walaupun kalian ini diancam, ingin dibunuh dan dihabisi oleh orang musyrikin, tapi belum tentu kenyataan yang berlaku demikian. Bahkan bisa jadi sebaliknya yang berlaku. Walaupun jumlah mereka saat itu sedikit dan jumlah kaum musyrikin itu banyak, ya, belum tentu mereka itu bisa menghabisi seluruh umat Islam, ya. Karena banyak sesuatu yang kadang terjadi di luar nalar, ya. Dan itu semua sesuai dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak perlu terlalu cemas menghadapi permusuhan dari orang-orang musyrikin itu, walaupun jumlah kita sedikit, ya. Nah ini, jadi dihibur oleh Nabi SAW melalui kisah-kisah ini. Kemudian kisah yang ketiga dari surat Al-Kahfi itu, ya, dikisahkan tentang kisahnya Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain ini jamaah yang dirahmati Allah, beliau menjelaskan kepada manusia pada saat itu bahwa bumi ini miliknya Allah, ya. Bumi ini miliknya Allah, dan bumi ini diperuntukkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya semua manusia itu berhak tinggal di bumi manapun yang dia inginkan, gitu. Nggak ada kemudian ini bumi khusus milik saya, khusus milik kaum saya, selain kaum saya tidak boleh tinggal di sini dan lain sebagainya. Tidak, ya. Jadi bumi ini miliknya Allah, semua bebas tinggal di bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Kemudian Dzulqarnain juga menjelaskan bahwa keberuntungan itu hanya diperoleh melalui jalan keimanan, bukan jalan kekufuran. Artinya apa yang saat itu dipegang oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian membuat mereka dimusuhi oleh orang lain, membuat mereka disiksa oleh orang lain, itu sebenarnya sudah benar. Apa yang mereka pilih itu sudah benar, karena mereka lebih memilih keimanan, walaupun konsekuensinya adalah menerima siksaan-siksaan, ya. Tapi dengan keimanan itulah mereka akan mendapatkan keberuntungan nantinya, ya. Jadi keberuntungan itu didapatkan dengan jalan keimanan, bukan dengan jalan kekufuran, ya. Kemudian Dzulqarnain juga menjelaskan kepada
umat manusia pada saat itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengirimkan orang-orang yang akan membela kebenaran, membela agama Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Artinya kita sebagai umat Islam itu tidak perlu cemas, ya. Oh, kita sekarang ini sedikit, orang-orang kafir banyak, musuh-musuh Islam semakin banyak dan lain sebagainya, orang musyrik banyak. Nanti bagaimana nasib kita? Enggak usah kita risau. Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengirimkan, akan selalu melahirkan manusia-manusia yang akan membela agama Islam ini, ya. Kemudian setelah itu turunlah surat Az-Zumar ayat yang ke-10 sebagai perintah untuk berhijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang baik di dunia ini, mereka akan mendapatkan kebaikan, ya. Orang yang berbuat baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan ganjaran yang tanpa batas. Di dalam ayat ini jemaah yang dirahmati Allah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau faham bahwa ayat ini memerintahkan beliau kepada para sahabat-sahabatnya agar sahabat-sahabatnya itu berhijrah meninggalkan negeri yang kafir ini, ya. Allah menjelaskan melalui ayat ini bahwa bumi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Jadi jangan kita terfokus pada tempat kita saat itu. Kalau tempat kita pada saat itu tidak bisa digunakan untuk mensyiarkan agama Islam, bahkan cenderung kita mendapatkan tekanan-tekanan dari orang-orang, dari musuh-musuh Islam, maka hijrah, pindah. Bumi Allah bukan cuma di situ. Bumi Allah itu sangat luas. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Kalau seandainya kita di sini tidak memungkinkan bagi diri kita untuk mensyiarkan agama Islam. Ketika kita mensyiarkan agama Islam di sini kita dipukuli misalkan, bahkan keluarga kita terancam, terbunuh dan lain sebagainya, kita tinggalkan, ya. Bumi kita, bumi Allah ini bukan cuma di sini, ya. Ardullahi wasi'ah, ya. Bumi Allah itu luas. Kita bisa pindah kemanapun, ya. Dan tidak ada orang yang bisa melarang kita ketika kita hendak pergi kemanapun itu, ya. Karena semua ini adalah buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cari tempat-tempat yang mendukung untuk disyiarkannya agama Islam. Kita tinggal di situ, ya, agar kita bisa dengan bebas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang berat jemaah yang dirahmati Allah. Meninggalkan tempat kelahiran itu berat sekali, ya. Kita sudah dari lahir misalkan di sini, besar di sini, begitu banyak kenangan yang telah kita ukir di tempat ini, ya. Tiba-tiba karena kita ingin berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia ini, akhirnya kemudian membuat kita terusir, itu berat, ya. Meninggalkan tempat kelahiran itu berat, ya. Berat sekali. Tapi kita harus bersabar, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bersabarlah kamu walaupun berat, karena ganjaran bagi orang-orang yang bersabar itu adalah pahala yang tidak terbatas. Gak ada batasnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersabar. Selama dia terus bersabar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala akan terus mengalir kepadanya tanpa ada batasan. Nah, setelah turunnya ayat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya dan memerintahkan mereka untuk berhijrah, ya. Dan peristiwa hijrah ini terjadi pada pertengahan tahun kelima, ya. Pada pertengahan tahun kelima. Sebagian para ahli sejarah mengatakan terjadi pada bulan Rajab di tahun kelima setelah kenabian. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar
bahwa Najasyi, yaitu raja Ethiopia, namanya adalah Alsamah. Nabi mendengar tentang Najasyi ini, bahwa Najasyi ini adalah raja yang adil, raja yang baik, dan dia tidak mengizinkan suatu tindak kezaliman di negerinya. Artinya Najasyi ini nggak ingin di negerinya ada tindakan kezaliman, dan dia adalah orang yang adil. Nah, Rasulullah SAW mengetahui berita tentang hal ini, maka beliau mengutus sahabat-sahabatnya, memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk pergi hijrah menuju ke Ethiopia, ya, atau ke Habasyah. Dan inilah peristiwa hijrah pertama kali dalam sejarah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu yang melakukan perjalanan hijrah total ada 16 orang, ya, 12 laki-laki dan 4 wanita. Di antara yang ikut dalam peristiwa dalam hijrah tersebut adalah Utsman bin Affan dan juga anaknya Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah binti Muhammad. Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menjadi pemimpin, ya, dalam melakukan perjalanan hijrah ini, hijrah ke Habasyah ini. Maka berangkatlah 6 orang ini, ya. 16 orang yang pertama kali melakukan hijrah ini. Mereka berangkat dengan mengendap-endap, diam-diam. Karena apa? Karena kalau sampai ketahuan oleh orang-orang kufar, mereka bisa ditangkap, ya, ditangkap dan disiksa lagi. Akhirnya mereka memilih waktu tengah malam untuk mengendap-endap pergi ke pelabuhan, ya. Ada pelabuhan yang bernama Pelabuhan Syaiban pada saat itu, ya. Di tengah malam mereka pergi ke pelabuhan tersebut. Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala membuat skenario bahwa ketika mereka sampai ke pelabuhan tersebut, itu ada 2 kapal yang hendak bertolak ke negeri Habasyah. Pas, ya. Maka mereka naik ikut menggunakan kapal tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat Nabi SAW ini kemudian mereka telah bertolak, ya, orang-orang Quraisy itu ternyata mereka mendengar kabar bahwa sebagian kaum muslimin melarikan diri dari negerinya, ingin kabur. Akhirnya mereka mengumpulkan beberapa kelompok dari orang-orang kufar, ya, mereka dikejar ke pelabuhan. Tapi alhamdulillah Allah mentakdirkan mereka kalah langkah, ya. Ketika kapal itu sudah pergi, baru mereka, orang-orang Quraisy ini datang. Singkat cerita, jamaah yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Nabi 16 orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah ini, mereka sampai ke Ethiopia, ke Habasyah dengan selamat, ya. Mereka kemudian mulai membangun rumah tangga di sana, menjalin kehidupan yang baik di sana. Mereka diterima dengan baik oleh orang-orang Habasyah, ya. Mereka bertetangga dengan orang-orang yang baik, dan mereka bisa mensyiarkan agama mereka di sana dengan bebas, karena memang dijamin kehidupannya, ya. Rajanya juga raja yang baik, raja yang adil, tidak mau ada tindak kekerasan atau kriminalitas di sana, sehingga damai, ya. Para sahabat-sahabat Nabi SAW mereka hidup tenang di Habasyah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke Makkah. Setelah sahabat-sahabat Nabi SAW 16 orang ini pergi ke Habasyah dan mereka mendapatkan kehidupan yang baik, yang bahagia, berbeda halnya dengan orang-orang yang masih ada di Mekah, ya. Kaum muslimin yang masih berada di Mekah, mereka tetap mendapatkan permusuhan dari orang-orang kufar. Mereka tetap mendapatkan gangguan-gangguan. Pun demikian dengan Nabi, ya. Nabi Muhammad juga tetap dihina, ya. Kemudian kalau ada kesempatan-kesempatan, maka orang-orang kafir Quraisy ini mengganggu Nabi, ya, memukul Nabi dan lain sebagainya, ya. Dan peristiwa ini terus berlanjut sampai ada suatu kejadian yang terjadi selang sebulan setelah peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah.
Jadi peristiwa hijrah tadi adalah terjadi pada bulan Rajab, ya. Kemudian pada bulan Ramadan, ya, ada suatu kejadian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar ke tengah-tengah kerumunan pembesar Quraisy yang pada saat itu sedang berkumpul di Ka'bah. Yang kumpul ini pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy sedang berkumpul. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke hadapan mereka. Ya, ini menunjukkan keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah tahu dimusuhi dan lain sebagainya, tapi beliau tetap datang ke sana ke hadapan mereka. Dan apa yang dilakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran di hadapan mereka. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah surat An-Najm. Ya, yang dibaca adalah surat An-Najm. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang menariknya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat An-Najm ini, pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu sontak langsung kagum dengan bacaan Nabi, dengan kalamullah yang dibaca oleh Nabi. Ya. Karena apa? Karena mereka melihat susunan-susunannya yang begitu indah, singkat tapi indah. Karena biasanya syair-syair Arab itu panjang-panjang, ya. Bait-baitnya itu panjang-panjang, tapi ini enggak. Yang dibacakan Nabi ini pendek-pendek, tapi tersusun tertata dengan rapi. Sehingga orang-orang kafir Quraisy pada saat itu penasaran dengan bacaan kalamullah yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka memaksa mereka untuk fokus dan juga memikirkan setiap ayat yang dibaca oleh Nabi. Ya, kalau kita baca surat An-Najm itu ayatnya pendek-pendek dan susunannya itu rapi sekali. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya. In huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Semuanya ya. Seperti itu. Ayatnya pendek-pendek. Nanti antum bisa baca itu. Jadi kita mungkin kalau membaca tidak mengerti balaghah, mungkin biasa saja, tapi orang Arab, ya, ketika melihat ini, masya Allah, mereka sangat kagum sekali. Ini luar biasa. Gak ada manusia yang bisa menciptakan bait-bait seperti ini, yang indahnya seperti ini. Sehingga pembesar-pembesar Quraisy itu yang bahkan mereka ahli-ahli dalam membuat syair, mereka sangat kagum dengan bacaan kalamullah yang dibaca oleh Nabi ini. Sehingga mereka dengarkan, ya, mereka resapi setiap ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad, ya, sampai ngelamun gitu, sampai pikiran mereka itu kosong. Gak ada pikiran-pikiran untuk menyakiti Nabi, pikiran-pikiran untuk menghalangi dakwah Nabi dan lain sebagainya. Itu semuanya hilang. Yang mereka pikirkan pada saat itu adalah menghayati setiap ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Padahal orang-orang kafir Quraisy ini, ya, mereka tenang mendengarkan Nabi. Sampai-sampai sebagian teman mereka yang sadar itu mereka langsung mengatakan, jangan kamu mendengarkan dengan serius gitu. Dimarahi temannya, ngapain kamu serius banget dengerin ini? Nggak usah serius-serius, ya. Bahkan mereka sengaja membuat suara gaduh supaya supaya kawan-kawannya ini tidak fokus dengan bacaan Nabi, ya. Dan perilaku seperti ini, perilaku sebagian orang-orang kufar yang seperti ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh Al-Quran ini. Walghaw fihi, hendaknya kamu membuat hiruk pikuk, membuat kebisingan, ya, supaya kamu bisa mengalahkan bacaan Al-Quran ini. Jadi gitu, ketika teman-temannya orang-orang kafir Quraisy ini sedang khusyuk, fokus mendengarkan dan menghayati setiap ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, sebagian dari mereka justru membuat keributan. Jangan didengerin. Karena takut mereka, kalau terlalu serius bisa-bisa nanti mereka ini akhirnya ikut kepada
Nabi Muhammad, ikut ke dalam ajaran agama Islam. Sebetulnya jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang musyrikin itu ketika mendengar Al-Quran mereka yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Cuman apa yang menghalangi mereka untuk menerima itu? Kesombongan. Ya. Tidak ada lain yang menghalangi mereka untuk menerima hidayah kecuali kesombongan. Ya. Mereka percaya, mereka yakin terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mendengarkan Al-Quran saja, Masya Allah, mereka sangat khusyuk, mereka sangat faham betul tentang isi dan kandungan Al-Quran itu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, jadi orang-orang Quraisy ini mereka tidak mampu berpaling dari keindahan kalamullah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Ya, pikiran mereka betul-betul kosong. Walaupun mereka sudah diganggu oleh kawan-kawannya untuk tidak mendengarkan, tetap mereka telinganya tidak bisa menahan, jiwanya tidak bisa menahan diri mereka untuk mendengarkan kalamullah yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika kemudian bacaan Nabi ini mencapai ayat yang terakhir dari surat An-Najm, yaitu ayat yang ke-62, bayangkan. Dari ayat 1 sampai ayat 62, betapa sabarnya mereka mendengarkan kalamullah. Betapa sabarnya mereka mendengarkan kalamullah yang dibacakan oleh Nabi. Padahal mereka adalah orang kafir Quraisy yang sebelumnya sangat semangat sekali untuk memerangi Nabi, memusuhi Nabi, dan menjegal sepak terjangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan, mendakwakan agama Islam. Tapi ketika mendengarkan Al-Quran mereka begitu takjub, bahkan sampai 62 ayat surat An-Najm itu mereka dengarkan dengan khusyuk, dengan tenang. Sampai ketika di ayat yang ke-62, ayat 62 dari surat An-Najm itu bunyinya adalah fasjudu lillahi wa'budu. Artinya, maka sujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah Dia, ibadailah Dia. Serentak seketika itu jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang kafir Quraisy yang mendengar ini dari tadi, tanpa paksaan, tanpa disuruh oleh siapapun, mereka sujud. Sujud bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanyut dengan bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan perintah dari Al-Quran tersebut untuk sujud, mereka sujud. Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah Dia. Serentak mereka semua sujud bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disaksikan oleh kaum musyrikin yang lain. Ya. Ada beberapa orang-orang musyrikin yang tidak ikut sujud. Ya. Tapi yang sujud itu jauh lebih banyak. Ya. Nah, kemudian kisah ini jamaah yang dirahmati Allah tentang peristiwa ini akhirnya tersebar luas. Ya. Bahwa orang-orang atau tokoh-tokoh Quraisy mereka telah beriman. Berita yang tersebar seperti itu. Oh, orang-orang Quraisy kemarin mendengarkan bacaannya Muhammad, kemudian mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Dan berita ini sampai kepada telinga kaum muslimin yang tadi hijrah ke Habasyah. Jadi orang-orang kaum muslimin yang ada di Habasyah mendengar berita ini bahwa orang-orang kaum musyrikin, pembesar-pembesar Quraisy, mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, beriman kepada agama yang dibawa oleh Muhammad. Kenapa? Karena mereka sujud bersama dengan Muhammad. Gitu. Berita yang tersebar seperti itu. Padahal realitanya tidak demikian. Ya. Nah ini karena kesombongan. Sebenarnya mereka yakin, tapi karena kesombongan mereka menolak untuk beriman. Sehingga mereka itu apa ya? Angkuh dan sombong. Mereka nggak mau kalau kemudian dikatakan beriman kepada Muhammad, padahal sebelumnya begitu keras permusuhan mereka. Malu mereka. Malu dikatakan nanti menelan ludahnya sendiri. Yang tadinya sudah menghina Nabi Muhammad habis-habisan, mencela, mencaci maki, berusaha menyakiti dan lain sebagainya, kok sekarang tiba-tiba beriman. Nah ini mereka nggak mau. Gengsinya luar biasa, angkuhnya luar biasa. Sehingga mereka membuat alasan, ya, kenapa kok tadi kamu sujud, ya? Kenapa kok kamu ikut sujud bersama Muhammad? Mereka mengatakan Muhammad itu tadi
Dia sedang memuji Gharaniq. Ya, Gharaniq ini adalah salah satu nama berhala agung di masa lalu, yang diagung-agung, dipuja-puja oleh orang-orang di masa lalu. Tapi berhala ini sudah nggak ada. Nah, mereka karena malu mengakui tentang keagungan Allah dan malu mengakui tentang keindahan kalamullah, ya, dan mereka malu mengakui bahwa mereka sujud ketika itu karena mengagumi kalamullah, akhirnya mereka membuat cerita-cerita yang palsu. Oh enggak, kami enggak sujud kepada Allah itu, ya. Kami sujud kepada Gharaniq karena Muhammad itu dia membacakan ayat-ayat yang memuji Gharaniq, mengagung-agungkan berhala tersebut. Makanya ketika dia suruh sujud, kami sujud. Sujudnya bukan kepada Tuhannya dia, ya. Bukan karena kami beriman kepada Muhammad, tapi kami sujud kepada Gharaniq itu. Nah, tapi berita yang sampai ke telinganya kaum muslimin di Habasyah bahwa pembesar-pembesar Quraisy itu telah masuk Islam. Akhirnya orang-orang yang tadinya sudah hijrah ke Habasyah itu mereka berpikir, kalau gitu apalagi alasan yang membuat kita bertahan di sini? Ya udah, kita kembali aja ke tempat kelahiran kita, ke Mekah. Toh mereka semua sekarang sudah masuk Islam. Akhirnya berangkatlah mereka 16 orang ini kembali ke Makkah. Ketika sudah mendekati Makkah, baru mereka mengetahui kejadian yang sesungguhnya, bahwa ternyata orang-orang Quraisy itu tidak masuk Islam, ya. Mereka tetap kafir, mereka tetap dengan keangkuhannya tidak mau menerima agama Islam, ya. Akhirnya jemaah yang dirahmati Allah, sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang balik lagi ke Habasyah, sebagian lagi ada yang tetap melanjutkan perjalanan masuk ke Mekah, tapi mencari perlindungan kepada orang-orang yang mempunyai nasab yang tinggi, mempunyai kedudukan, ya, yang mau melindungi mereka. Jadi supaya mereka tidak ditindas, gitu loh. Nah ini, tapi sebagian ada yang kembali ke Habasyah. Sebagian lagi masuk ke Mekah secara diam-diam, ada juga yang masuk ke Mekah melalui perlindungan orang-orang yang mulia atau yang memiliki jabatan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepulangan orang-orang sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Habasyah ke Mekah ini terjadi pada bulan Syawal, ya. Jadi tadi Rajab mereka hijrah ke Habasyah, kemudian Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, sekitar 4 bulan mereka hijrah, kemudian balik lagi ke Makkah, ya. Balik ke Makkah, mereka kembali mendapatkan ujian yang sama seperti sebelumnya, disiksa lagi oleh kaum musyrikin, ya, ditindas lagi dan seterusnya. Bahkan siksaannya lebih keras daripada sebelumnya. Kota Makkah diperketat sehingga tidak ada yang bisa dengan mudah keluar masuk kota Makkah, terutama orang Islam, ya. Tidak bisa dengan mudah keluar masuk ke kota Makkah. Diperketat lagi karena ada peristiwa ini tadi. Beberapa sahabat yang bisa kabur dan lain sebagainya. Untuk mencegah hal ini lagi, maka diperketatlah pintu masuk dan pintu keluar ke kota Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian nantinya akan ada perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya untuk hijrah lagi ke Habasyah, dan ini hijrah kedua kalinya. Memang hijrah ke Habasyah ini terjadi 2 kali, ya. Hijrah pertama itu tadi, kemudian nanti karena situasi semakin memanas dan lain sebagainya, akhirnya memaksa Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan kembali beberapa sahabatnya pergi hijrah kedua kali ke Habasyah. Setelah itu baru mungkin kita lanjutkan kisah tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Demikian kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di masa lalu itu, ya. Semoga dengan mengetahui kisah mereka kita bisa lebih bersemangat lagi dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena ujian yang kita terima saat ini dibandingkan dengan ujian-ujian yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi, yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di masa lalu itu jauh masih belum ada apa-apanya. Maka ketika kita saat ini dimusuhi ketika memegang sunnah, ketika kita dicaci, ketika kita dihina karena berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, maka ingatlah kisah-kisah orang soleh di masa lalu dalam memegang teguh agama Islam ini, supaya kita menjadi kokoh dan lebih kuat lagi jiwanya untuk membela agama Allah yang mulia ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.